Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Yola Elverina Lois SSI di channel Klavos Sukacita. Di hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu dijamah oleh firman-Mu. Berkatilah firman yang akan kami baca dan kami renungkan di hari ini. Kami minta hikmat dari Tuhan Yesus. Kami minta kehadiran Tuhan hadir bagi kami. Dan kiranya lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan, menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Dan kami semakin diberkati dengan karya-karya Allah dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dalam kitab Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang berjudul Kemuliaan Hanya Bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sekalian. Sobat Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu telah kita melewati minggu-minggu kesengsaraan Tuhan, dan juga kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lewat momen-momen ini, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Apa yang kita cerna? Apa yang kita ambil hikmah dari momen-momen ini?
Saudara-saudaraku, Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan Mazmur 115 ini membawa kita untuk ada dalam satu perenungan kecil, yaitu tetap berharap kepada Allah. Tetap berharap kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, Sobat Klavos Sukacita, si pemazmur ini dia membawa kita untuk bagaimana merenungkan kasih setia Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang mana ketika si pemazmur bersama-sama dengan bangsa-bangsa Israel, mereka ada di dalam tekanan-tekanan hidup. Mereka ada dalam problem-problem, persoalan dan masalah. Ketika mereka merasa tak sanggup lagi, mereka percaya bahwa kasih Allah itu luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita baca pada ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya merasakan bahwa ini adalah kalimat doa yang luar biasa dari sang pemazmur ini. Dia mengungkapkan bukan kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak mereka yang terjadi, bukan pemikiran mereka yang terjadi, tetapi mereka mengagungkan Allah hanya untuk kemuliaan nama Allah. Sehingga apapun yang dikatakan oleh orang-orang tentang bangsa ini, mereka bertanya tentang di manakah Allah mereka. Si pemazmur tetap ada dalam satu prinsip, bahwa Allah kita ada di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudari, Sobat Klavos yang diberkati, dia bukan saja menekankan pada dirinya secara pribadi untuk percaya kepada Allah, tapi dia juga menekankan kepada bangsa Israel. Dia juga menekankan kepada kaum Harun. Dia juga menekankan kepada orang-orang yang takut akan Allah untuk tetap percaya kepada Allah, untuk tetap memberikan hidup kepada Allah, walaupun mereka ada dalam tantangan-tantangan kehidupan, Bapak Ibu. Dan saat ini kita juga sebagai orang percaya, pasti kita banyak mengalami tantangan-tantangan persoalan dalam kehidupan. Mari kita juga tetap berpegang teguh kepada Allah. Kita tetap percaya kepada Allah, karena Dia sanggup untuk menolong kita. Kalau si pemazmur, dia memberikan berkat bagi bangsa Israel, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, pasti kita juga ada dalam tekanan-tekanan hidup. Mungkin kita ada dalam tekanan-tekanan problema ekonomi. Mungkin kita ada dalam tekanan-tekanan problema kesakitan. Kita ditempa badai-badai hidup. Tapi saat ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita tetap berikan kemuliaan itu hanya bagi Allah. Kita tetap mengagungkan Dia sebagai sobat yang setia. Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika hati kita selalu terbuka bagi Dia. Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika Bapak Ibu Saudara-saudari angkat tangan berserah untuk Dia, maka Dia akan tetap turun tangan menjamah, Bapak Ibu Saudara.
saat ini kita juga merayakan masa-masa penampakan Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan juga menampak dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti Thomas yang mau melihat baru percaya. Tetapi percayalah kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sanggup untuk memberikan kelegaan bagi kita. Berserah bagi Dia. Berserah bagi Dia. Angkat tanganmu, berikan hidupmu untuk Tuhan, karena saat ini Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu, mari di hari ini percayakan setiap persoalanmu kepada Allah. Angkat tanganmu, berikan kemuliaan bagi Allah. Maka Allah akan menyelesaikan setiap pergumulan persoalanmu. Amin. Bagi kita yang mendengarkan firman, lakukanlah firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Mengajarkan kami untuk betul-betul bertekun hanya kepada Engkau. Mengajarkan kami untuk betul-betul memberikan hidup ini hanya kepada Engkau. Mari Tuhan Yesus, sadarkanlah kami semua, untuk kami tidak mengikuti keinginan kedagingan kami, tetapi kiranya kami semua tetap berserah hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam firman-Mu ini. Kami juga serahkan setiap kehidupan kami, setiap pendengar-pendengar yang mendengarkan channel Klavos Sukacita ini. Tuhan memberkati mereka, dan kiranya setiap firman-firman yang ditaburkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati semua tim Klavos Sukacita dalam setiap tugas pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka supaya mereka terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan semakin banyak orang mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak mereka diberkati. Tolonglah kami semua Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, dan kami semua ada dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.